Halo semuanya, di sini kita bakal kupasin tuntas panduan praktis biar omongan dan tulisan kamu tuh jadi jauh lebih jelas dan ngena. Ini skill yang penting banget loh, apalagi buat kehidupan kampus, terutama pas harus presentasi di depan dosen. Pernah nggak sih ngerasa gitu, udah berdiri di depan kelas, ngomong panjang lebar, ngejelasin sesuatu, tapi kok rasanya audiens malah bengong, pesennya nggak nyampe. Kayak ada yang salah, tapi kita nggak tahu salahnya di mana. Nah, tenang aja, hari ini kita bakal beresin masalah itu. Jawabannya, kalimat efektif. Eits, ini bukan sekedar aturan grammar yang bikin pusing ya. Anggap aja ini semacam kunci rahasia, biar komunikasi kita jadi super jernih, dan ide-ide keren di kepala kamu itu benar-benar tersampaikan dengan baik ke dosen dan teman-teman. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, gimana caranya membangun fondasi kalimat yang kokoh. Ini dasarnya banget nih, biar kalimat kamu kuat dan gak ambigu. Nah, kunci nomor satu adalah keutuhan. Maksudnya apa? Sederhana aja, setiap kalimat itu harus punya satu gagasan utama yang jelas. Titik. Jadi nggak ada lagi tuh cerita makna ganda atau subjeknya siapa, nggak jelas. Pesannya harus satu dan langsung to the point. Coba deh, lihat perbedaannya di sini. Kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya itu gede banget. Cuma dengan ngilangin kata bagi di depan, subjek kalimatnya semua peserta langsung jadi jelas. Nggak ada keraguan lagi. Kalimatnya jadi jauh lebih tegas dan to the point. Nah, ini yang namanya efektif. Lanjut, kunci kedua. Kesejajaran atau paralelisme. Namanya kedengeran agak ribet ya, tapi konsepnya gampang kok. Intinya kita pakai bentuk kata yang konsisten untuk ide-ide yang sejenis. Biar apa? Biar kalimatnya punya irama yang enak dan alur logikanya ngalir. Nah, contoh ini ngejelasinnya pas banget. Lihat deh, semua kata kerjanya pakai awalan yang sama. Mengkaji, mengambil, menyejahterakan. Jadi enak kan didengarnya? Alurnya mulus. Coba bandingin kalau kita bilangnya mengkaji, terus pengambilan, sama kesejahteraan. Waduh, langsung kerasa aneh kan? Nah, kesejajaran ini yang bikin argumen kita kedengaran lebih rapi dan profesional. Kunci kita yang ketiga adalah kefokusan. Anggap aja ini kayak jadi sutradara buat kalimat kamu sendiri. Kamu yang nentuin mana bagian terpenting yang mau dikasih spotlight. Jadi, kita sengaja mengarahkan perhatian pendengar ke poin utama yang mau kita tonjolin. Contohnya gini nih, dua kalimat ini sama-sama bener, tapi fokusnya beda. Kalau kita bilang, saya sudah baca buku itu, fokusnya ada di saya. Tapi, kalau yang paling penting itu adalah si bukunya, coba deh kita pindahin ke depan. Buku itu sudah saya baca. Nah, kerasa kan bedanya? Pernyataannya jadi jauh lebih nendang. Ini trik simpel banget buat menajamkan poin kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2, saatnya memoles kalimat biar makin tajam. Di sini, kita bakal belajar caranya merapihkan kalimat, buang yang nggak perlu, biar pesan kita jadi ringkas dan efisien. Masuk ke kunci keempat, yaitu kehematan. Gampangnya gini, jangan boros kata. Pangkas semua kata-kata sampah yang nggak nambahin makna apa-apa. Ingat, komunikasi yang efektif itu ya efisien, nggak bertele-tele. Lihat deh, yang kanan jauh lebih ringkas kan? Ya iyalah, kita semua juga tahu kalau Rabu itu nama hari dan September itu nama bulan. Jadi buat apa lagi kita tulis kata hari, tanggal, dan bulan? Itu namanya mubazir. Dengan kita buang kata-kata itu, informasinya tetap sama persis, tapi kalimatnya jadi jauh lebih bersih dan profesional. Kunci kelima, kecermatan. Nah, ini krusial banget buat menghindari salah paham. Intinya, kita harus pintar-pintar milih kata biar kalimat kita itu nggak ambigu, nggak punya makna ganda. Pesan kita harus jelas, nggak bisa ditafsirin macam-macam. Wah, ini sih contoh legendaris. Tanpa tanda baca, kalimat guru baru pergi ke ruang guru bisa punya dua arti kan? Bisa jadi guru yang baru, atau bisa juga guru yang baru saja pergi. Nah, lihat deh. Cuma dengan nambahin satu koma, maknanya langsung jelas. Ini bukti kalau tanda baca, terutama dalam tulisan, itu punya kekuatan super buat mastiin pesan kita nyampe sesuai yang kita mau. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini ada dua kunci pamungkas buat menyempurnakan cara kita ngomong, biar audiens tuh nggak ngantuk dan tetap fokus sama kita dari awal sampai akhir. Kunci keenam adalah kelogisan. Ini sebenarnya hal yang dasar banget, tapi anehnya sering banget kelewat. Intinya, ya kalimat kita harus masuk akal. Kadang-kadang nih kita suka lata pakai frase yang sering kita dengar. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kok nggak logis ya? Pasti sering banget dengar kalimat ini di acara-acara kampus kan? MC-nya ngomong gini, coba deh,
kita berhenti sejenak dan pikirin, sebenarnya siapa yang lagi dipersilahkan? Si bapak pembicaranya? Atau waktu dan tempat? Ya aneh kan? Masa kita nyuruh waktu dan tempat buat maju ke depan? Mereka kan benda mati, konsep abstrak. Kita nggak bisa nyuruh mereka ngapa-ngapain. Nah, ini dia intinya. Frasa ini nggak logis. Padahal bisa banget loh kita ganti jadi lebih simpel dan jelas. Misalnya, kepada Bapak, kami persilakan untuk memulai pidatonya. Nah, gitu kan jauh lebih sederhana, logis, dan efektif. Dan kunci terakhir kita yang ketujuh, kevariasian. Biar audiens nggak bosen dan tetap merhatiin kita, apalagi kalau presentasinya panjang, kita harus banget ngehindarin kalimat yang gitu-gitu aja, monoton. Kuncinya adalah memvariasikan struktur kalimat kita. Lihat deh, gampang banget kok bikin variasi. Cuma dengan ngubah kalimat dari bentuk aktif ke pasif atau sebaliknya. Artinya sama persis, tapi perubahan kecil kayak gini bisa ngubah ritme penyampaian kita. Jadi lebih dinamis, lebih ada naik turunnya, dan yang pasti nggak bikin ngantuk. Jadi, itu dia 7 kunci andalan kita. Ada keutuhan, kesejajaran, kefokusan, kehematan, kecermatan, kelogisan, dan yang terakhir, kevariasian. Coba deh kuasai 7 prinsip ini. Dijamin presentasi dan tulisan kamu berikutnya bakal langsung naik kelas. Nah, sekarang gantian aku yang nanya ke kamu. Dari 7 kunci yang barusan kita bahas, kira-kira mana nih yang bakal langsung kamu praktekin buat presentasi berikutnya? Nggak usah semuanya, coba aja mulai dari 1 dulu dan rasain sendiri bedanya. Oke? Selamat mencoba ya.